teman-teman semua, selamat datang di podcast Prima. Jadi di sini perkenalkan aku Prita Manohara dan di sini aku nggak sendirian guys, karena ada teman-teman aku juga, yaitu Sheila, Shafira dan juga Naishila. Nah, di podcast ini kita bakalan bincang-bincang nih terkait topik kekerasan dan juga pelecehan seksual. Terus teman-teman nih pasti ada yang berpikir kan, kenapa sih kita bahas topik ini di podcast kita? Nah, itu tuh alasannya karena seperti yang kita semua ketahui bahwa kekerasan dan juga pelecehan seksual itu udah jadi trending topiknya warga Indonesia sejak lama, bahkan hingga saat ini. Begitu teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal kekerasan dan juga pelecehan seksual nih Kak, boleh kali dari Kak Shafira dulu kasih perspektifnya ke kita, berbagi perspektifnya ke kita terkait konsep pelecehan ataupun kekerasan dari kekerasan seksual itu sendiri. Oh iya boleh, makasih ya. Oke, gimana ya? Menurut aku sih ya pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu emang udah beda ya, udah kelihatan kan dari namanya, pelecehan dan kekerasan. Nah bedanya itu kekerasan seksual itu dimana pelaku akan mengancam maupun memaksa korban untuk melakukan aktivitas seksual yang dimana korban itu tidak mengizinkan. Nah, kalau pelecehan seksual ini lebih cenderung ke bersifat verbal maupun non-verbal, tapi bisa juga secara fisik, yang dimana korban ini itu akan merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Nah, kayak gitu sih menurut aku. Oh gitu. Setauku tuh kayak pelecehan seksual sama kekerasan tuh sama, ternyata beda ya? Beda dong, nah dari namanya aja udah beda kan. Pelecehan kekerasan K. Iya. Tapi Iya. tapi maaf ya, itu tetap serius ya. Oke, jadi dari kan Shafira dan juga Naishila tuh udah berbagi perspektifnya kepada kita semua nih. Nah, itu jadi pengetahuan baru juga buat teman-teman semua. Terutama nih buat kita para pelajar, emang udah seharusnya kita tuh tahu perbedaan kekerasan dan juga pelecehan seksual buat jadi pelindung buat diri kita sendiri juga sih, begitu. Terutama buat para pelajar kayak kita nih, mau itu yang masih TK, SD, SMP, SMA ataupun kuliah, begitu. Nih ada juga satu kasus itu di mana ada salah satu pondok pesantren 13 santriwatinya tuh yang menjadi korban pelecehan dari guru sendiri. Hah, itu serius? Iya. Wah, parah banget sih. Padahal kan ya pondok pesantren itu tempat kita buat belajar agama, buat kita nuntut ilmu. Tapi itu malah dipakai buat hal-hal kayak gitu, itu kayak nggak bagus banget. Apalagi ini tuh pelakunya guru mereka sendiri. Itu tuh di pondok pesantrennya tuh gurunya nekat buat ngelakuin hal itu ke murid-muridnya. Apalagi di luar sekolah, di luar pondok pesantren itu ya Mungkin bisa jadi lebih gimana? Iya, betul banget Mungkin tuh. Nah, itu udah pasti terjadi nggak sih? Soalnya kasus-kasus kayak gitu tuh cenderung kejadiannya tuh di luar kendali kita. Nah, makanya kan tadi aku bilang, kita tuh sebagai warga negara, khususnya pelajar ya kan, emang harus lebih peduli gitu terhadap kasus kekerasan dan juga pelecehan seksual ini, biar kita tuh bisa menjaga diri kita dari kasus kekerasan ataupun pelecehan seksual ini, baik itu jadi korban atau mungkin jangan sampai ya ini jadi pelakunya gitu. Terus tahu nggak sih kalau sebenarnya peran pemerintah tuh penting banget tahu di kasus ini? Iya dong, emang penting banget. Cuman nih di negara kita ini tuh peran pemerintah agak kayak kurang gitu. Padahal kasus kekerasan sama pelecehan seksual itu udah nyebar di mana-mana, udah sering terjadi di mana-mana, tapi emang peran pemerintahnya aja yang agak kurang gitu. Nah, ya sebenarnya kasus ini tuh bisa terjerat hukum karena tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Pasal 28D ayat 2. Udah ditulis gitu ya berarti. Nah, iya, jadi udah ada tertera di undang-undangnya sendiri. Iya, emang harusnya tuh kalau kayak gitu tuh udah terjerat hukum gak sih? Iya, Nah, iya. Nggak bisa. Tadi kan Shafira
Terus Sheila dan juga Najila tuh udah berbagi perspektifnya ke kita semua nih. Gak kerasa teman-teman, kita udah ada di penghujung acara. Sebelum kita selesain semuanya, boleh kali ini perwakilan dari kalian bertiga buat sampein kesan dan pesannya terkait podcast kita yang berkaitan dengan topik kali ini. Jadi aku boleh. Oke. Nah, jadi pesan aku itu ada 2 nih. Jadi satunya itu untuk pemerintah dan satunya lagi untuk teman-teman sekalian. Nah, pesan pertama saya ini untuk pemerintah. Pesan saya adalah untuk lebih memperhatikan kasus-kasus terkait pelecehan seksual maupun kekerasan seksual agar kasus-kasus tersebut dapat dengan mudah dan dengan cepat diatasi. Dan untuk teman-teman sekalian, audiens, saya mohon untuk menjaga diri agar kalian juga tidak menjadi korban maupun pelaku yang termasuk kasus kekerasan maupun pelecehan seksual gitu. Nah, kesannya apa ya kesannya? Kalau kesannya sih kayak kita bertiga nih seneng banget nggak sih bisa ngobrol-ngobrol sama Prita sama teman-teman semua. Kita juga bisa ngeluarin semua pendapat kita tentang kekerasan sama pelecehan seksual ini. Pokoknya seneng banget deh, best banget. Oke, jadi teman-teman, kita udah ada di penghujung acara nih. Semoga apa yang udah tadi kita bincang-bincangin nih berempat bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semua dan kita sekalian. Kami berempat pamit undur diri. Saya Prita Manohara. Aku Sheila Maulina Agatha. Aku Syafira Rainima Putria. Aku Najila Demutia. Pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.